Salam desain. Kali ini kita akan membahas tentang edit mesh. Nah, edit mesh ini biasanya digunakan untuk mengubah objek-objek 3 dimensi. Misalnya kita bisa menarik beberapa sudut atau titik atau vertex daripada objek tersebut. Nah, misalnya di sini saya membuat box jadi seperti ini. Nah, kemudian kita pilih seleksi tool nih. Nah, kemudian untuk cara biar dia bisa di edit mesh, caranya klik kanan. Nah, kita pilih convert to edit mesh. Nah, kemudian di sini ada 5 jenis seleksi edit mesh. Yang pertama adalah vertex. Nah, ini digunakan untuk menyeleksi per titik atau satu titik. Nah, kemudian di sini add, ini digunakan untuk menyeleksi garis atau 2 titik. Nah, misalnya titik ini dengan titik ini. Sedangkan paste ini untuk 3 titik. Misalnya saya klik ini, maka 3 titik ini yang akan terseleksi. Kemudian untuk polygon ini digunakan untuk memilih 4 titik atau satu sisi biasanya. Nah, kita klik. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini ada elemen adalah digunakan untuk memilih semua bagian objek. Klik. Jadi seperti itu. Nah, untuk membatalkan seleksi tinggal kita klik lagi matikan. Atau bisa juga kita menyeleksi dari model editable mesh ini. Ini diklik. Nah, ini vertex add sama nanti. Nah, fungsinya juga di sini akan aktif juga, polygon dan seterusnya. Atau matikan juga dari sini. Nah, itu cara menyeleksi beberapa bagian dari objek yang sudah di edit mesh. Nah, masing-masing area seleksi atau titik seleksi yang nanti kita pilih itu bisa diubah, misalnya ditarik, dikecilkan, diputar atau yang lainnya. Nah, misalnya saya klik di sini vertex, saya memilih titik yang ini. Kemudian titik ini saya mau tarik. Nah, jadi dia bisa seperti ini nanti. Jadi dari kotak dia akan seperti ini. Atau misalnya saya mau memilih satu garis, misalnya garis yang ini. Dan kita bisa panjangkan. Nah, jadi objek kita bisa akan berbentuk seperti ini. Nah, atau bisa kita memilih satu buah poligon, misalnya poligon yang ini. Nah, ini kita bisa tarik. Atau misalnya ini kita klik, kemudian kita kecilkan. Nah, misalnya kita kecilkan menggunakan di sini, select uniform ini. Nah, jadi bisa kita kecilkan seperti ini, atau kecilkan ke sumbu Y. Jadi seperti ini. Nah, atau misalnya ini kita kecilkan. Kalau sudah selesai, tinggal kita matikan seleksinya. Nah, jadi seperti ini. Nah, inilah objek kotak yang tadi kita ubah menggunakan edit mesh. Nah, kemudian misalnya saya mencoba dengan objek yang lain. Nah, misalnya di sini saya membuat silinder. Nah, kemudian saya aktifkan segmennya, jadi tekan F3. Kemudian kita banyakin misalnya segmennya. Jadi cap segmen saya kasih 2, kemudian height segmen saya kasih 10. Nah, jadi model seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan perintah di sini, klik kanan, convert edit mesh. Nah, misalnya di sini kita memilih satu titik misalnya. Nah, kita klik di sini satu vertex yang atas di sini. Nah, kalau kita pindah, ini maka titik ini saja yang bergeser atau terpilih. Nah, misalnya kita memilih titik ini, kemudian titik yang lain kena imbasnya. Nah, ini disebut dengan soft seleksi. Kita klik soft seleksi di sini. Nah, kita aktifkan soft seleksi. Klik. Nah, jadi objek yang di sini ada berwarna oranye, kuning, dan sampai warna hijau ini akan kena seleksi. Semakin jauh dari warna merah, maka pengaruhnya akan semakin lemah, mendekati warna biru. Nah, maka kalau objek ini saya pindah atau tarik titik ini, maka yang lain ikut bergeser karena dia kena imbas. Itu adalah soft seleksi. Nah, tergantung dari nilai pal-off-nya. Kalau nilai pal-off-nya kecil, maka radius seleksinya akan lebih kecil pula. Kalau kita banyakin nilainya, maka dia akan lebih besar pula. Jadi seperti ini. Atau misalnya kita lihat dari sudut front atau tampilan depan. Nah, misalnya
Di sini saya menyeleksi titik yang di sini, misalnya dengan menggunakan ini blok, jadi seperti ini. Nah, maka yang lain juga kena. Oh, ini blok. Jadi yang ini akan terseleksi. Misalnya saya kecilin seleksinya. Nah, kemudian saya besarin menggunakan select and uniform ini. Nah, maka dia akan perubahannya akan mengenai titik-titik yang kena soft seleksi tadi, atau misalnya di kecilin. Nah, jadi modelnya nanti seperti ini. Kemudian saya matikan seleksinya, kemudian saya del. Misalnya saya contohkan lagi, misalnya dari perspektif di sini. Nah, misalnya di sini saya membuat sphere ya. Nah, kemudian sphere-nya ini saya banyakin segmennya, misalnya 60 biar banyak. Nah, kemudian saya perintahkan klik kanan, convert, edit mesh. Nah, kemudian kita pilih di sini, misalnya titik yang di atas ini. Klik. Nah, kemudian saya pilih soft seleksi. Kemudian saya kecilin seleksinya. Nah, saya tarik ke bawah. Nah, maka dia akan cembung atau cekung. Misalnya yang ini, nah, saya klik. Nah, kemudian kita geser lagi, kita tarik ke atas. Nah, maka dia akan berbentuk seperti ini. Nah, kemudian misalnya dari top, saya ambil seleksi yang di sini, blok. Kemudian saya kecilkan area seleksinya. Nah, saya klik ini kecilin. Nah, kemudian saya pilih yang ini, saya kecilin lagi. Misalnya lihat dari front, nah, maka dia akan membentuk sebuah menyerupai apel. Nah, atau misalnya ini kita blok, kita kecilin lagi. Nah, jadi bisa menyerupai seperti ini. Atau misalnya kita tarik panjang. Saya seleksi ini, saya kecilin. Dia saya matikan. Nah, kemudian saya lihat dari perspektif. Nah, kemudian kita lihat dari F3. Kita ganti warna misalnya hijau. Nah, maka dia akan menyerupai bentuk apel atau mungkin seperti paprika dengan menggunakan soft seleksi tadi. Jadi seperti itu modelnya. Nah, selain soft seleksi, di sini edit mesh juga kita bisa memperpanjang atau membuat bevel pada objek hasil seleksi. Nah, misalnya di sini saya contohkan membuat box seperti ini. Nah, kemudian saya klik kanan, convert, edit mesh. Kemudian di sini saya pilih polygon, saya klik di sini. Nah, nanti di sini soft seleksi saya tarik dulu. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, yang paling sering biasanya digunakan di sini extrude. Extrude ini digunakan untuk memanjangkan objek. Nah, sekaligus biasanya menambah segmen. Nah, misalnya saya tekan dulu F3-nya atau F4 ya. Nah, biar kelihatan segmennya. Klik extrude, kita panjangin. Maka dia akan memanjang seperti ini. Nah, kita klik extrude lagi. Atau bisa juga misalnya kita menggunakan angka-angka yang ada di sini. Nah, misalnya saya klik yang ini, kemudian saya pilih yang ini, jadi tekan kontrol. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kita bisa extrude. Nah, jadi seperti itu. Saya kontrol set. Mungkin saya panjangin satu aja ini. Extrude, extrude. Nah, ini diklik extrude. Klik extrude. Nah, dari kotak kita akan membentuk objek seperti ini. Kemudian di sini ada bevel. Nah, bevel ini biasanya digunakan untuk memanjangkan, kemudian bisa mengecilkan atau memperbesar hasil perpanjangannya. Kita klik bevel, nah, klik, tarik seperti ini, kemudian kita dorong atau tarik. Nah, ini beda extrude dengan bevel. Jadi bisa seperti ini. Nah, jadi sistemnya nanti seperti itu. Jadi itu bevel dan ini ya, apa namanya, extrude-nya. Jadi kita bisa atur sedemikian rupa.
Nah, misalnya kita coba membuat objek baru lagi. Nah, misalnya di sini saya membuat box. Nah, kemudian box ini saya mau edit mesh lagi. Nah, kemudian saya misalnya memilih polygon, klik di sini, saya extrude, misalnya saya tarik, kemudian extrude lagi. Nah, kemudian saya mau extrude yang samping-samping di sini misalnya. Ini klik, tekan shift, klik, klik, klik. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita mau misalnya apa namanya ini mengextrude ini biasanya yang aktif adalah group. Nah, kalau group dia akan seperti ini, ke samping dia. Nah, Ctrl Z. Kalau kita mau ini dia melebar ke kiri ke kanan, maka di sini kita biasanya menggunakan lokal. Nah, kemudian untuk lebar itu kita atur dari sini. Tinggal kita tarik seperti ini. Nah, nanti dia bisa seperti itu extrude-nya. Atau misalnya kita menggunakan bevel. Bevel lokal. Jadi seperti ini. Nah, maka kita bisa menciptakan objek seperti ini. Nah, itulah biasanya fungsi daripada menggunakan edit mesh itu. Nah, misalnya saya contohkan lagi menggunakan objek yang lain. Nah, misalnya di sini saya membuat box. Nah, misalnya besarnya sekian. Nah, kemudian di sini saya mau membuat Monas misalnya. Nah, ini kita bisa gunakan edit mesh tadi. Convert edit mesh. Kemudian misalnya kita pilih poligonnya ini. Nah, kemudian setelah itu kita pilih misalnya di sini adalah bevel. Kita tarik, tapi kita kecilkan. Nah, yang kita tarik, nah ini untuk tingginya. Nah, habis itu kita baru extrude. Nah, kita membuat dasar seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita pilih misalnya bevel lagi. Tapi kita kecilin. Nah, kemudian berikutnya kita buat misalnya di sini bevel lagi. Nah, tapi tingginya kita atur di sini. Oh, ini besarnya, ini kita tingginya dulu. Tinggi atau kita tinggi. Nah, ini kita misalnya ini harus sekali ini. Nah, kemudian nih kecilnya. Nah, jadi sudah menyerupai bentuk seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita di sini ke ujungnya misalnya. Nah, misalnya saya bevel lagi misalnya. Kemudian saya extrude, tebelin. Kemudian kita bevel lagi. Nah, misalnya di sini untuk emasnya misalnya ini kita bikin yang sederhana. Nah, jadi seperti itu. Kalau sudah kita matikan. Nah, paling tidak kita sudah bisa membuat miniatur daripada Monas tersebut. Itulah fungsi daripada edit mesh. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba.